Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan yang ke-19. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 12. Di mana di sana Yesus memberikan penekanan tentang hidup kawin dalam perkawinan maupun hidup yang tidak kawin. Nah, muncul awalnya dari pertanyaan orang-orang Farisi, ya. Orang-orang Farisi yang hendak mencoba Yesus. Dikatakan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ini dalam hidup perkawinan. Apakah diperbolehkan menceraikan istri? Dan Yesus memberikan penegasan bagi orang yang sudah memilih hidup dalam perkawinan, tidak ada perceraian karena dari awal itu sudah bersatu, ya. Tidak ada perceraian. Tapi untuk membenarkan dirinya atau untuk merujuk juga kepada hukum Musa, ya. Orang-orang Farisi mau menjebak Yesus. Musa menulis boleh menceraikan istri, ya, dengan memberikan surat cerai. Dan di sini Yesus kembali menegaskan tidak boleh hanya karena ketegaran hatimu lah, ya. Orang menceraikan istri karena ketegaran hati, ya. Tidak mau untuk mendengarkan, tidak mau untuk mengikuti apa yang menjadi rencana atau karya penyelamatan Tuhan sejak awal, ya, ketika sudah bersatu sebagai suami istri. Dan di sini Yesus memberikan satu penegasan untuk hidup perkawinan, apapun itu jangan bertegar hati, ya. Jangan bertegar hati. Tapi kadang-kadang memang tidak mudah dalam hidup perkawinan. Tidak gampang, banyak kali ketidakcocokan di sana yang kita lihat juga. Banyak juga yang cocok dan banyak juga yang hidup baik dan keluarga baik-baik saja. Tapi ada 1-2 kasus yang kemudian membuat orang harus memikirkan ulang bagaimana hidup perkawinannya. Tapi di sini Yesus menegaskan sejak awal mula itu bahwa itu menjadi satu. Pria dan wanita menjadi satu. Dan betapa tekanan Yesus ini kemudian membuat para murid juga bertanya-tanya, bagaimana dengan nasib orang yang tidak kawin, ya? Bagaimana dengan hidup perkawinan seperti itu? Apa yang terbaik? Dan penegasan Yesus di sini penting, ya, bahwa hanya mereka yang dikaruniai saja, hanya mereka yang dikaruniai saja yang bisa memahami atau bisa mengerti hal ini. Memang ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian sehingga tidak bisa kawin. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain untuk tidak kawin. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Jadi ada motivasi-motivasi untuk kawin maupun tidak kawin. Motivasi ini penting untuk kita bisa menguji kemurnian dari hidup berkeluarga maupun hidup tidak berkeluarga, hidup dalam perkawinan maupun hidup tidak dalam perkawinan. Semoga kita diteguhkan oleh Tuhan, entah saat ini tetap dalam hidup dalam perkawinan maupun karena 1-2 alasan yang membuat kita tidak hidup dalam perkawinan. Semoga kita juga tetap dalam upaya dan senantiasa mengabdi Allah, karena kerajaan Allah kita hidup. Dan entah dalam perkawinan atau tidak dalam perkawinan, kita tetap mengabdikan diri kita kepada Allah, kepada Tuhan, dan juga dalam melayani sesama kita tetap mengupayakan supaya sungguh dalam kemurnian hati. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman pagi ini yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami untuk hidup dalam perkawinan maupun hidup tidak dalam perkawinan. Engkau mengarahkan kami untuk memurnikan motivasi kami dalam hidup perkawinan maupun hidup dalam tidak perkawinan. Semoga kami senantiasa mengabdi Engkau, senantiasa mengupayakan apa yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mewujudkan tugas perutusan yang Kau percayakan kepada kami, baik di dalam hidup perkawinan maupun dalam hidup tidak dalam perkawinan. Teguhkan dan kuatkan kami dalam kehidupan kami ini dengan kesehatan jiwa dan badan yang pantas, dengan perlindungan-Mu, dengan juga kemurahan rezeki, agar kami sungguh-sungguh juga mengalami sukacita dalam hidup dalam pesiarahan kami di dunia ini. Bagi kami yang sakit, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan agar pulih dan juga dapat leluasa dalam melaksanakan tugas perutusan yang Kau percayakan kepada kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.